Aku dan Duan Hancuan kami adalah pasangan musuh bebuyutan yang terkenal di kalangan Beijing tahun pertama pernikahan. Dia berjalan-jalan dengan sombong sambil menggandeng wanita lain. Aku menghancurkan mobilnya. Gu Nanzi. Tahun kedua pernikahan dia melemparku, yang paling takut dingin, ke dalam ruang pendingin. Jangan keluar. Aku berbalik dan mendorongnya, yang tidak bisa berenang, ke dalam kolam. Jangan naik. Tahun ketiga pernikahan, dia menyelinap ke pertunjukan malam sepanjang hari. Aku membawanya pulang lagi dan lagi, Duan Hancuan. Pulanglah bersamaku. Kamu siapa? Pergi saja. Kami bersenang-senang siang dan malam, selalu saling mengutuk sampai mati. Duan Hancuan, kenapa kamu tidak mati saja? Kutukanmu kehilangan cinta selamanya. Hidup lebih baik daripada mati. Sialan kau Gu Nanzi, kutukanmu mencintaiku mati tanpa jasad. Dan tahun ini adalah tahun kelima pernikahan kami. Kamu siapa dan mengapa mencoba membunuhku? Kenapa begitu? Turun dan tanyakan pada Yama. Duan Hancuan. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Gu Nanzi, apa kamu gila? Teleponnya tak ada habisnya ya? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Si Yue akan kembali. Aku akan menjemput pesawat. Mari kita berhenti bertengkar, oke? Hancuan, aku sekarat. Jangan bertengkar lagi, oke? Duan Hancuan, akhirnya aku mati seperti yang kamu inginkan. Minum ini, lupakan masa lalu, agar bisa memulai yang baru. Oke. Segmen Duan Hancuan. Kamu ingat? Ingat. Hancuan. Si Yue, ini makanan favoritmu. Tambah 1 mangkok lagi. Ingat, Ingat. Hanya karena kau menyukaiku, kau biarkan nenekku mati dan memaksaku menikahimu. Bukan aku, itu Han Shi Yue. Cukup sudah, Gu Nanzi. Kau membuatku muak. terus minum, dan minum. Ingat, aku ingat. 33 luka fatal. 99 mangkok sup mengpo pun tak bisa membuatmu lupa. Obsesi apa yang kau punya terhadap Duan Hancuan ini? Obsesi. Ya, semua orang tahu Duan Hancuan adalah musuh bebuyutanku, tapi tak ada yang tahu. Dia adalah darah dagingku. Obsesi yang terukir di jiwa. Begitu saja. Obsesi, reinkarnasi.
Baik, aku janji mengembalikanmu ke dunia selama 5 hari. Dalam 5 hari ini, asalkan kau bisa membuat Duan Hancuan berbicara padamu dengan tulus. Aku mencintaimu dan aku akan membantumu menghadap Raja Neraka, membangkitkanmu kembali. Terima kasih, Ibu Mengpo. Tapi jika kau gagal, kau harus melepas segalanya dan bereinkarnasi. Oke. Aku sungguh. Dia kembali. Seumur hidupku, aku tak bisa membuat Duan Hancuan mengaku cinta padaku. Sekarang tinggal 5 hari singkat lagi. Bagaimana mungkin? Jaga-jaga, bagaimana kalau dia akhirnya tahu kebaikanku? Apa kau mau mencintaiku? Duan Hancuan, aku cuma mau bilang aku cinta kamu. Gunanzi, kamu mau ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Ku Hancuan Han Shi Yue kalian. Ada apa dengan Shi Yue? Hancuan, ruangan ini bau amis darah nggak enak. Bau darah. Gunanzi, kamu ngapain? Sudah 5 tahun kamu nggak nyaman kalau nggak bikin masalah, ya? Kapan kamu mau berhenti? Mau aku berhenti? Oke. Asal kau bilang padaku bahwa aku mencintaimu. Aku akan berhenti sekarang juga. Minta aku bilang, aku cinta kamu. Kau tidak pantas. Aku hanya mencintaimu. Hancuan, jangan begini, Nanzi akan sedih. Ada apa? Dia yang melakukan semuanya, dia orang yang tak tahu malu. Nggak heran dia harus memaksaku menikahinya. Jangan khawatirkan dia, Shi Yue. Aku antar kamu pilih kamar dulu. Ayo pergi. Berhenti Duan Hancuan. Apa kamu mau dia tinggal di rumah kita? Ya, apa salahnya tinggal di rumah? Shi Yue baru saja pulang ke Indonesia, rumahnya belum dibersihkan. Jangan Gunanzi. Kenapa kamu tidak bersikap seperti nyonya rumah? Kamu tidak pantas kalau Shi Yue gimana? Anggap saja ini rumahmu, tinggallah selama yang kamu mau. Hei, bukannya aku suruh kamu bunuh Gunanzi. Kenapa dia masih baik-baik saja? Gunanzi. Orang itu disewa olehmu. Han Shi Yue, kamu ternyata menyuruh orang untuk membunuhku. Han Shi Yue, kau benar-benar menyuruh orang untuk membunuhku. Gunanzi. Kamu ngapain, Snow? Kamu baik-baik saja? Hancuan, ini semua salahku. Mungkin karena hari ini kau mengaku padaku. Nanzi sangat marah. Aku merasa disalahkan, tidak apa-apa. Asalkan Nanzi masih bisa bernapas. Gunanzi, keterlaluan sekali kau. Nanti aku yang beresin urusan denganmu. Aku antar kamu kembali ke kamarmu. Gunanzi, apa kamu tidak nyaman kalau tidak cari masalah?
Benar, aku sengaja cari masalah. Aku cuman mau mengganggumu, sang pujaan hati. Bisa apa kau padaku? Bagaimana rasanya? Sakit. Kalau sakit, berikan padaku. Aku akan selalu ingat rasa sakit ini. Ingat betapa pantasnya kau menerima ini. Duan Hancuan, aku mencintaimu. Cintai aku. Tapi aku membencimu. Aku berharap bisa menghilang dari dunia ini selamanya. Selamanya. Hanya 4 hari lagi. Aku harus buru-buru membuat Hancuan mengaku cinta padaku. Jadi kamu mau Hancuan bilang cinta padamu? Tapi mau gimana lagi, dia cuma cinta sama aku. Han Shiyue, kamu nggak takut Hancuan tahu sifat aslimu? Dia hampir jadi sayur. Kamu yang bikin neneknya kasih uang padamu. Apa? Kamu bilang Duan Hancuan jadi sayur? Mungkin nggak akan pernah sadar. Belum tentu. Kalau keluarganya merawatnya dengan baik, mungkin. Potong. Siapa yang mau rawat orang gagal yang cuma tidur di kasur? Kasih aku 5 juta. Aku akan putus dengan Duan Hancuan sekarang juga. Pergi ke luar negeri dan gak pernah balik. Kamu yang ninggalin dia. Tapi terus kenapa? Yang penting Hancuan anggap aku polos dan baik hati. Aku akan selalu jadi cinta sejatinya. Dan kamu cuma si malang yang tidur sama dia sebagai pengganti. Gulung. Dan seterusnya. Hancuan minta aku pergi ke lelang untuknya. Hancuan mau kamu temani. Apa maumu? Kamu lihat sendiri. Ini kartu sekunder Hancuan. Dia bilang aku boleh beli apa aja. Lihat uang suamimu, dihabiskan wanita lain. Wajah cantikmu akan jadi apa? Aku nggak mau pergi. Aku nggak bisa melarangmu untuk nggak pergi. Kalau nggak, aku kasih tahu Hancuan. Kamu mendorongku jatuh dari tangga. Akan kulihat bagaimana dia memperlakukanmu. Nggak mungkin. Aku mau Hancuan bilang cinta padaku. Hubungan kita jangan sampai makin parah. Oke. Aku ikut denganmu. Kamu siapa? Lepasin aku. Siapa kamu dan kenapa bawa kami ke sini? Ibu Duan, sudah ingat aku? Suamimu membuatku bangkrut. Rumah tangga hancur? Itu Patient setelah kegagalan kampanye Hancuan keluarga Pei yang bangkrut. Duan Hancuan mengambil segalanya dariku. Aku juga akan menghancurkan segalanya untuknya. Patient, hentikan. Kamu tidak boleh menyakiti Shiyue. Hancuan. Duan Hancuan, sekarang kedua wanita kamu ada di tanganku. Aku beri kamu 2 pilihan. Satu kamu bawa pergi, satu mati di sini. Hancuan, selamatkan aku. Shiyue, jangan takut. Aku akan segera menyelamatkanmu. Duan Hancuan. Sudahlah. Dia tidak akan memilihku. Hidup sehari lalu mati lagi. Aku tidak memilih salah satu. Aku ingin selamatkan keduanya. Aku tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Hancuan kamu. Kamu tidak benci aku? Ya, aku benci kamu. Tapi selama kamu masih istriku, aku akan tetap melindungimu. Aku tidak sepertimu. Aku tidak bisa melakukan hal-hal yang melukai nuraniku. Cukup omong kosong. Shiyue,
Hancuan, hati-hati. Nanzi. Nanzi. Gu Nanzi, kamu pikir main-main dengan para penculik ini bisa membuatku bilang aku cinta padamu? Maksudmu apa? Maksudku apa? Kamu masih pura-pura jadi aku, kan? Gu Nanzi, si Yue sudah memberitahumu penculikan ini direncanakan olehmu dan Patient bersama-sama hanya untuk menyakitinya. Gu Nanzi, kenapa kamu begitu kejam? Aku tidak. Tidak, kamu tidak. Gu Nanzi, aku mengerti. Kamu suka cari masalah untuk menarik perhatianku. Tapi akan kuberitahu. Si Yue adalah hidupku, kamu tidak akan pernah menyentuhnya. Hari ini akan kuberi pelajaran yang berkesan. Tolong aku. Kamu tahu salahnya. Bukan aku. Kamu tahu apa yang terjadi pada Shi Yue? Aku tidak. Salah kan? Berani kamu? Aku tidak berani. Kamu ingat baik-baik. Lain kali kamu berani perlakukan Shi Yue seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku hanya punya 2 hari lagi, acara peringatan keluarga Duan malam ini adalah kesempatan terakhirku. Aku harus membuat Hancuan benar-benar mengatakan dia mencintaiku. Tuan-tuan sudah datang. Duan Hancuan. Kamu bawa dia ke acara ulang tahun, kenapa? Shi Yue itu pacarku, ada masalah? Duan Hancuan, jangan lupa, kita belum bercerai. Kamu bawa perempuan lain ke pesta. Nggak takut digosipin. Gu Nanzi. Kamu pikir aku peduli omongan orang? Kamu cuma pajangan, jangan merasa diri penting banget. Shi Yue, ayo kita pergi. Katanya Tuan Duan dan Gu Nanzi musuh bebuyutan, kayaknya bener ya. Iya kan? Lihat tuh Tuan Duan baik banget sama Nonahan, tapi Gu Nanzi aja nggak diliatin. Gu Nanzi kasihan banget, padahal kan istri resmi, jadinya malah kayak orang luar yang tersisih. Duan Hancuan, apa yang harus kulakukan? Biar kamu bilang cinta padaku. Gu Nanzi mau Duan Hancuan bilang cinta padamu. Nggak mungkin seumur hidup.
Han Shiyue, kamu mau apa? Tolong! Han Shiyue berhenti. Hancuan, tolong aku, Hancuan. Hancuan, tolong aku. Ada apa? Iya, Gunanzi. Aku cuma ke kamar mandi. Dia nyuruh beberapa lelaki ganggu aku. Ya ampun, Gunanzi berani-beraninya ngelakuin hal kayak gitu. Gunanzi gila ya, berani-beraninya serang Han Shiyue. Gunanzi, udah ku bilang dari dulu kalau kamu berani ganggu Shiyue lagi, aku nggak akan biarin kamu. Sudah ku bilang padamu, kalau kau berani menyentuh Shiyue lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku tidak menyentuhnya, dia yang menjebakku, lepaskan. Menjebak ya? Kau pikir aku bodoh? Mana mungkin Shiyue yang polos menjebakmu? Lagi pula, kau ini pelaku yang mengulangi kesalahan. Baik. Apa yang kau inginkan dariku? Berlutut dan minta maaf pada Shiyue. Itu tidak mungkin. Duan Hancuan, aku, Gunanzi, hanya berlutut pada langit pada orang tuaku. Tidak mungkin aku berlutut pada gadis licik itu. Shiyue tidak licik, dia adalah wanita yang paling kucintai, minta maaf padanya. Sekarang juga. Tidak mungkin. Nasib Nanzi memang hari ini. Tuan Duan hebat sekali. Dia tidak menyisakan muka dan harga diri sedikit pun untuk Gunanzi. Siapa yang pantas dia sakiti selain Han Shiyue? Gunanzi, kau minta maaf padanya. Sudah kukatakan aku tidak menyakitinya. Apa kau hanya percaya pada ucapannya? Kau sangat mencintainya. Hanya aku istrimu. Lalu aku ini apa? Aku ini apa bagimu? Gunanzi, bagaimana kabarmu? Ingat Duan Hancuan, aku Gunanzi tidak berhutang apapun padamu. Tidak pernah berhutang. Hancuan. Duan Hancuan, kau tidak bisa berkata sepatah kata pun. Cinta padaku? Maaf Bu, saya baru dengar Nona Han Shiyue bilang, dia mau bawa orang untuk gali kuburan orang tuamu. Apa? Bawakan abu orang tua itu. Aku akan buang ke septic tank untuk makan belatung. Han Shiyue, jangan sentuh abu orang tuamu. Aku mau pindah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jangan buka. Tidak. Wah, sudah terlambat. Kamu mau abu orang tuamu? Ambil sendiri di rerumputan. Inilah akibatnya merebut pria dariku. Ayo pergi. "24, 25, 26, dan 28. Hei Kak Yue kalah. Menurut aturan, ciuman lidah dengan Kak Hancuan selama 3 menit. Cium, cium. Kamu sangat mencintainya. Tapi hanya aku istrimu. Shiyue, jangan seperti ini. Han Shiyue, mati saja kau. Pergi ke neraka. Shiyue. Gunanzi, kau gila? Beraninya kau sakiti Shiyue? Yang gila itu dia. Kau tahu apa yang dia lakukan pada orang tuaku? Dia melakukan apa? Orang tuamu sudah meninggal.
Mereka semua sudah tiada. Bahkan abunya. Dia membawa abu orang tuaku. Si Yue, kau benar-benar... Aku tidak punya. Nancy, kenapa kau fitnah aku? Gunanzi, caramu memfitnah itu benar-benar konyol. Si Yue itu orangnya sederhana dan baik hati. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Dia sederhana, dia baik hati. Tidak, dia cuma wanita berwajah cantik tapi berhati binatang. Nancy, apa kau lihat aku mencium hancuan? Jadi kau sengaja cari gara-gara? Gunanzi, tadi aku sama sekali tidak mencium si Yue. Karena kau sangat ingin membuat masalah. Baiklah. Gunanzi, kau benar-benar gila. Tidak, aku tidak gila. Aku hanya merasa sangat bodoh. Duan Hancuan, kau juga bodoh. Jadi kita berdua ditakdirkan untuk hidup ini. Hilang selamanya. Hilang selamanya. Gunanzi, Hancuan. Kepalaku pusing. Kudengar dia adalah istri Presiden Grup Duan. Kenapa kamu bisa kepikiran buat loncat dari gedung? Ya siapa yang tahu? Orang kaya dan berkuasa punya banyak dendam. Iya, dia terpojok. Ups. Oh, bagian ini nggak pernah muncul. Benar-benar terjadi sesuatu. Hanya tinggal sedikit waktu lagi. Gunanzi. Gunanzi, kamu mau apa? Si Yue masih di rumah sakit. Luka di kepalanya habis kamu hantam semalam. Duan Hancuan, aku nggak mau dengar lagi apapun darimu soal Han Shue. Jadi mau dengar apa? Aku kasih tahu, cepat turun untukku. Kalau sampai nunda aku ke rumah sakit untuk temani si Yue. Aku cuma mau kamu bilang cinta sama aku. Atau lihat aku mati. Oke. Bilang aku cinta kamu ya. Gunanzi, buka telingamu dan dengar baik-baik. Aku Duan Hancuan sudah. Kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya. Mustahil untuk mencintaimu, Gunanzi. Itu mustahil. Itu mustahil. Itu mustahil. Sudah puas sekarang? Kamu nggak jadi loncat dari gedung? Loncat, 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 loncat! Kan aku tahu kamu cuma acting lagi buat aku. Enggak. Kamu nggak ngerti. Loncat atau enggak buat aku. Sudah nggak penting lagi. Apa? Aku bilang aku akhirnya nyerah sama kamu. Halo? Hancuan, aku sangat mencintaimu. Bisa kamu pulang sama aku? Oke, aku langsung ke sana, Gunanzi. Aku peringatkan kamu, berhenti ganggu aku. Aku nggak akan bertengkar sama kamu lagi. Ibu Zhang mengirimkan ini untuk Duan Hancuan. Silakan. Duan Hancuan sebenarnya sudah meninggal 5 hari yang lalu. Meng Po bilang, kalau dalam 5 hari ini kamu benar-benar bisa bilang cinta padaku, aku bisa hidup. Tapi kamu tidak. Duan Hancuan, aku cinta kamu. Cinta aku. Tapi aku benci kamu. Aku harap aku bisa menghilang dari dunia ini selamanya. Selamanya. Asal kamu bilang padaku bahwa aku mencintaimu, aku akan langsung menghilang. Suruh aku bilang aku cinta kamu? Kamu tidak pantas.
Gunanzi, buka telingamu dan dengarkan baik-baik. Aku, Duan Hancuan, sudah. Kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya. Tidak mungkin mencintaimu, Gunanzi. Jadi, Duan Hancuan, aku akhirnya melakukan apa yang kamu katakan, matilah. Aku akhirnya tidak mencintaimu lagi. Kamu harus mencintai Han Shiyue dengan baik di masa depan. Permukiman Terminal Hancuan, bagian Nanzi Hancuan. Jangan pernah bertemu lagi. Jangan sampai kita bertemu lagi. Takkan bertemu lagi. Minumlah, kali ini kamu harus ikhlas melepasnya. Kenapa hatiku tiba-tiba sakit sekali? Hancuan, kamu kenapa? Ya, Tuan Duan, ini perjanjian cerai yang diberikan istrimu untukmu. cerai apa? Kamu ingat siapa Duan Hancuan itu? Tidak ingat. Baik, pergilah bereinkarnasi. Nanzi. Hancuan tidak akan pernah tinggal di Nanzi. Duan Hancuan, jangan pernah bertemu lagi. Takkan bertemu lagi. Gunanzi, kamu benar-benar keterlaluan. Baru saja mencoba bunuh diri. Sekarang kamu mengancamku dengan perceraian? Apa dia pikir aku akan tertipu? Nyonya Duan tidak mengancam Anda. Saya khawatir kali ini dia benar-benar ingin bercerai dengan Anda. Anda sebaiknya pulang dan lihat keadaannya. Jangan sampai Anda menyesal nanti. Dia pantas membuatku menyesal. Gunanzi, si imut ini, beres-beres dan pergi dari rumah. Hancuan, karena kamu sama sekali tidak menyukai Gunanzi, lebih baik kamu ceraikan saja dia. Supaya aku bisa menjadi nyonya Duanmu, kita bisa bersama secara terhormat. Kapan aku bilang ingin kamu menjadi Nyonya Duan? Tidak peduli cara apa yang digunakan Gunanzi ini, aku tidak akan pernah menceraikannya lagi. Karena itu wasiat terakhir nenek. Tapi Shiyue, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi ke depannya. Bahkan jika Gunanzi menggunakan cara kotor apapun untuk menindasmu di masa depan, aku akan ganti rugi padamu 1000 kali lipat. Aku sedang berusaha agar Nyonya Duan pulang ke rumah. Aku harus memikirkannya. Segera jalin hubungan dengan Duan Hancuan. Tapi, Hancuan, aku tidak mau tinggal di rumah sakit lagi. Bisakah kamu mengajakku keluar untuk bersantai? Oke, kamu mau pergi kemana? Aku akan menemanimu. Tuan Duan, apakah Anda benar-benar peduli pada istri Anda? Gunanzi, dia juga pantas menerimanya. Itu yang menjadi tanggung jawabku. Tapi Anda memperlakukan Nyonya seperti ini. Anda tidak takut dia akan benar-benar menyerah pada Anda? Tidak menginginkan Anda lagi? Kamu ingat, Gunanzi itu si imut yang tidak tahu malu. Bahkan jika aku patahkan kakinya, dia akan tetap merangkak dan menggangguku. Tidak, mana mungkin aku.
Udara di Hancuan di sini bagus sekali. Terima kasih sudah mengatur taman ini dan mengajakku main. Hei, kenapa kamu tidak main? Tidak perlu, aku cuma akan menontonmu main saja. Oke. Satu hari satu malam. Kenapa Gunanzi belum juga menemukannya? Dulu paling lama setengah hari dia pasti datang buat cari masalah. Shiyue, ini kalung berlian termahal di mall ini, untukmu. Hancuan, kamu baik sekali. Aku coba dulu sekarang. Sudah 2 hari Gunanzi belum juga meneleponku. Apa dia benar-benar marah? Aku bilang aku akhirnya menyerah padamu. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan menyerah padaku. Soal kemarahan, semakin dia marah, semakin senang aku. Halo? Atur beberapa wartawan untuk mewawancarai aku dan Shiyue. Tuan Duan, apakah orang di sebelah Anda ini adalah cinta sejati Anda? Ya, Shiyue adalah wanita yang paling aku cintai dalam hidupku. Hancuan, aku juga mencintaimu. Sekarang Gunanzi seharusnya datang mencariku untuk cari masalah, kan? Shiyue, rumah ini sudah dialihkan atas namamu. Hidup dengan tenang saja. Hancuan, kamu tidak akan membiarkanku tinggal di keluarga Duan. Apa kamu takut Nanzi akan marah? Berhenti, Gu Hancuan. Kamu menginginkannya, tinggallah di rumah kami. Kenapa bisa? Gunanzi itu apa? Mengapa aku harus takut padanya? Nah, Hancuan, bisakah kamu menemaniku malam ini? Apa aku bagimu? Hancuan, kamu mau pergi kemana? Itu Shiyue. Gunanzi mungkin sedang berbuat onar lagi. Aku akan pulang dan berkemas, nanti dia akan menemanimu lagi. Hancuan, kamu kembali. Kenapa bisa? Aku jelas-jelas mencintai Shiyue. Bagaimana bisa jadi gelisah karena Gunanzi? Gunanzi pasti sudah melakukan hal buruk lagi. Aku akan pulang dan bertengkar dengannya. Bau apa itu? Aku bilang kan, Gunanzi mustahil bakal ninggalin aku. Jangan-jangan dia lagi iseng kayak dulu? Halo Gunanzi, aku ninggalin Han Shiyue buat balik ke sini. Lo diam aja selama berhari-hari ini. Cuma buat momen ini doang. Puas sekarang? Kenapa nggak ngomong? Gunanzi kan udah dewasa. Kapan lo bakal lebih dewasa? Kapan kita berhenti mainin trik-trik kekanakan gini? Ah! Ya udah, asal lu jujur ke depannya. Aku bisa pertimbangin buat balik dan nemenin lu lebih sering. Halo. Hancuan, udah selesai ngasih pelajaran ke Gunanzi. Aduh, aku agak takut sendirian nih. Bisa balik dan nemenin aku nggak? Oke, aku langsung ke sana. Oke, aku tunggu ya. Tunggu aja Gu Hancuan balik. Dia bakal jadi milikku sepenuhnya. Nanti aku kirim foto mesra kita ke Gunanzi. Dia pasti bakal marah banget. Apa Gunanzi denger aku mau nemenin Shiyue sekarang? Nggak ada waktu buat bertengkar sama lo. Cepetan beresin bau busuk di rumah ini buat gue. Tidur. Gunanzi. Cepat bersihkan bau busuk di rumah ini untukku. Tidurlah. Gunanzi.
Gunanzi, percuma kamu buat masalah, kecuali kamu mati. Kalau tidak, aku tak bisa bilang cinta padamu. Halo si Yue, Han Chuan, kenapa belum datang? aku capek banget. Malam ini nggak datang, kamu harus istirahat lebih awal. Han Chuan. Sial. Pasti Gunanzi. Orang itu bilang apa? Aku nggak akan biarkan dia pergi. Pak Duan, ini laporan keuangan kuartal ini. Mohon petunjuknya. Hari lain telah berlalu, masih belum ada telepon atau pesan dari Gunanzi. Dia sedang apa? Pak Duan, mohon petunjuknya. Apa dia belum lihat berita tentang aku dan Shi Yue? Pak Duan. Ada yang selalu cari Duan. Apa Gunanzi kesini buat cari masalah? Gunanzi ada di sini untuk cari masalah? Han Chuan. Kenapa kamu di sini? Kalian kerja dulu aja. Pak Duan. Han Chuan, ini kue kering daging sapi kacang yang kubuat untukmu. Coba rasain. Han Chuan, kue yang kamu kasih aku isinya apa? Kacang. Kacang, kamu kan tahu aku alergi kacang. Iya, aku sengaja bikin kamu alergi. Kamu hancurin mobilku. Cewek yang nakutin aku. Kali ini cuma buat bikin kamu ngerasa nggak enak aja. Sudah murah buat kamu. Ayo kita coba rasanya. Han Chuan, kamu kenapa? Aku salah apa? Bukan, aku cuma alergi kacang. Alergi kacang? Aneh, bukannya si Jalang Gunanzi itu yang alergi kacang? Kenapa Han Chuan? Hei Shi Yue, kamu masih ada urusan lain? Kalau nggak ada, ya udah. Han Chuan, aku mau tanya, boleh nggak aku ngobrol sama Gunanzi? Aku pulang kali ini demi kamu. Aku nggak mau Nancy ini terus-terusan bikin masalah. Aku harap dia mau nerima aku. Aku juga nggak mau bikin kamu malu. Baiklah, kenapa nggak kamu ikut aku pulang malam ini? Oke. Gunanzi, aku pulang bersama Shi Yue. Han Chuan, rumah ini bau sekali. Memang baunya lebih parah dari kemarin. Gunanzi sedang apa sih? Jangan-jangan Nancy tahu aku akan datang, dia sengaja membuatnya bau untuk menjijikanku. Dia memang sengaja. Tidak apa-apa. Han Chuan, meskipun Nancy sengaja menjijikanku, aku tetap ingin memperlakukannya sebagai kakak yang baik. Asalkan dia tidak mempermalukanmu, aku rela melakukan apa saja. Kamu dengar? Shi Yue bisa 100 kali lebih baik darimu. Kamu seharusnya malu menjijikannya. Shi Yue, ayo kita masuk bersama. Hadapi perempuan bau ini. Jangan Han Chuan di dalam baunya. Aku tidak tahan lagi. Aku pergi dulu. Shi Yue. Gunanzi dan Shi Yue sampai muntah karena ulah licikmu. Kamu tahu betapa baiknya dia. Kamu hantam kepalanya. Dia masih mau memaafkanmu. Basa-basi apa lagi? Waktu pertama kali kamu menggodaiku keranjang, bukannya sangat seru? Masih pura-pura ya? Aku ingin lihat apa lagi yang kamu punya. Gunanzi, jangan cari masalah. Aku akui, aku memang mengabaikanmu belakangan ini karena Shi Yue. Tapi jangan bercanda seperti ini denganku. Nanzi, buka matamu.
Gunanzi, jangan pura-pura mati dan bohong padaku. Duan Hancuan sebenarnya. Aku sudah mati 5 hari yang lalu. Dewi Mengpo berkata, jika kau benar-benar bisa mengatakan bahwa kau mencintaiku dalam 5 hari ini, aku bisa hidup. Tapi kau tidak melakukannya. Mau aku berhenti? Ya, asalkan kau katakan padaku aku mencintaimu. Aku akan berhenti sekarang juga. Apa? Menyuruhku mengatakan aku mencintaimu? Hahaha, kamu tidak pantas mendapatkannya. Shi Yue, hanya kamu yang kucintai. Aku ingin kau mengatakan kau mencintaiku. Atau saksikan aku mati. Gunanzi. Baik. Katakan aku mencintaimu ya. Dan aku bilang, baik. Gunanzi. Buka telingamu dan dengarkan aku, Duan Hancuan. Di kehidupan ini. Kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya. Tidak mungkin mencintaimu, Gunanzi. Jadi, Duan Hancuan, akhirnya aku mati seperti yang kau inginkan. Ini pasti palsu, semuanya palsu. Gunanzi tidak peduli apa yang kulakukan padamu dulu, bahkan jika kudorong kamu ke dalam freezer. Mendorongmu ke kolam. Kamu akan baik-baik saja. Apa? Kamu sudah mati. Gunanzi. Akhirnya kamu menelepon, aku mengaku. Kamu memang menyutradarai sandiwara yang bagus hari ini. Kamu menang, oke? Hancuan, kamu bicara apa? Aku Shi Yue. Aku baru saja pergi terburu-buru. Kakiku terkilir. Bisa tidak? Kalau kamu terluka, pergilah ke dokter. Jangan hubungi aku. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Gunanzi. Aku cinta kamu. Gunanzi, aku cinta kamu. Aku bilang aku cinta kamu. Apa kamu tidak dengar? Bukannya kamu bilang aku cinta kamu. Bisakah kamu hidup kembali? Aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Aku bisa mengatakannya berkali-kali. Bangun, oke? Gunanzi. Aku mohon padamu. Aku mohon, bangunlah lagi. Jangan bercanda seperti itu lagi, Gunanzi. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu, Gunanzi. Aku cinta kamu, Gunanzi. Aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Gunanzi, kamu di mana? Aku sudah mengatakannya ribuan kali seperti yang kamu mau dengar puluhan ribu kali. Cukup? Hancuan, kamu bicara apa sih? Iya, Gunanzi, dia ngerjain aku lagi. Hancuan, cepat pulang bantu aku. Gunanzi ada sama kamu. Iya, dia datang pagi-pagi banget. Saat kamu pergi, dia bilang aku pelacur tak tahu malu dan nyari orang buat ngancurin aku, Hancuan. Tolong selamatin aku. Han Shiwe, Gunanzi. Aku nggak bisa ngerjain kamu lagi. Kenapa bisa? Gimana bisa Hancuan bicara kayak gitu? Pasti Gunanzi, apalagi yang dikatakan si Jalang itu ke dia. Aku harus nemuin dia besok. Hancuan, buka pintunya. Hancuan, aku Shi Yue, Hancuan. Hancuan Gunanzi. Hancuan, kenapa kamu masih bau banget? Gunanzi ngapain sama kamu semalam? Ada yang bisa kubantu? Hancuan, Gunanzi, dia mengancam. Sudah cukup. Gunanzi sudah mati. Dia sudah mati. Apa? Gunanzi sudah meninggal. Ya, dia sudah meninggal.
Hancuan, apakah kamu sangat sedih sekarang? Aku akan menemanimu, oke? Sedih. Bagaimana mungkin aku sedih? Gunanzi adalah musuhku. Sudah terlambat bagiku untuk senang bahwa dia sudah meninggal. Hahaha, akhirnya tidak ada yang bisa peduli padaku lagi. Itu benar-benar bagus. Hancuan, maukah kita menikah? Sekarang Gunanzi sudah meninggal. Kita bisa bersama dengan alasan yang tepat. Aku bilang aku tidak akan menikahimu. Aku berjanji pada nenek. Aku ingin Gunanzi menjadi istriku seumur hidup. Baik dia hidup atau mati. Bagaimana dengan aku? Apakah aku harus bersamamu seperti ini? Duan Hancuan, kamu terus bilang bahwa kamu mencintaiku. Sekarang dia, Gunanzi, sudah meninggal. Apakah kamu ingin aku terus menjadi selir? Karena kamu tidak ingin mengikutiku tanpa nama. Maka kamu bisa pergi. Hancuan, apa maksudmu? Hancuan. Hancuan, buka pintunya, Hancuan. Buka pintunya, Hancuan. Jelas kan? Sudah jelas. Hancuan, maksudmu apa? Nanzi, kenapa darahmu banyak sekali? Gimana kamu bisa mati? Sakit nggak pas mati? Pantau. Di rumah ada kamera pengawas. Nanzi, kamu tunggu. Aku mau cek rekaman kamera sekarang. Aku akan hancurkan lelaki yang membunuhmu sampai jadi debu, kram dan mengelupas. Aku nggak bisa lihat siapa orangnya. Mukanya tertutup. Nanzi nelpon siapa? Kenapa orang itu nggak datang menyelamatkannya? Kenapa bisa begitu? Gunanzi, kamu gila. Teleponnya nggak ada habisnya ya. Aku. Waktu itu Nanzi menelepon aku. Tapi aku nggak ada waktu buat berdebat sama kamu. Si Yue mau pulang. Aku mau menjemputnya di bandara. Aku tutup teleponnya. Hancuan, aku mau mati. Kita berhenti bertengkar ya. Dia nggak bercanda. Dia cuma nggak mau berdebat sama aku lagi. Tapi aku lagi di sana buat jemput si Yue. Dia meninggal dengan tragis di villa. Kalau saja aku lebih sabar, pasti aku bakal sadar ada yang nggak beres sama dia. Aku bisa selamatkan dia. Dia udah kembali. Apa yang terjadi sama Shiyue? Hancuan, ruangan ini bau amis darah. Nggak enak. Bau darah. Gunanzi, kamu ngapain sih? Dia ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain. Dia membersihkan darahnya sendiri. Dia ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain. Dia hapus darahnya sendiri. Mengpo bilang, kalau dalam 5 hari ini, kamu bisa bilang cinta aku beneran, aku bisa hidup tapi kamu enggak. Dia punya 5 hari. Apa yang kulakukan selama 5 hari itu? Hari pertama. Duan Hancuan, aku cinta kamu. Cinta aku. Tapi aku benci kamu. Aku harap kamu hilang dari dunia ini selamanya-selamanya. Dan hari berikutnya. Hancuan. Nanzi. Hari ketiga. Aku tahu kamu suka cari masalah, biar aku perhatiin. Tapi aku kasih tahu, si Yue adalah hidupku. Kamu jangan sentuh dia. Hari ini aku kasih kamu pelajaran.
Pada hari kelima, Gunanzi. Buka telingamu dan dengarkan baik-baik. Aku Duan Hancuan sudah. Kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya. Mustahil untuk mencintaimu, Gunanzi. Bahkan Ibu Meng memberinya waktu 5 hari. Dia hanya ingin satu kata. Tapi apa yang kulakukan? Mengapa aku pelit memberinya bahkan 3 kata pendek? Periksa itu untukku. Siapa pria yang membunuh istriku? Bapak Duan sudah memeriksanya. Siapa itu? Mengapa tidak kamu lihat sendiri? Bunuh aku. Gunanzi, ketika aku menjadi ibu Duan, akan kuberi separuh harta keluarga Duan. Baik. Kamu pergi. Bunuh dia malam ini. Bagaimana mungkin itu, Shiyue? Dan bukan hanya itu, Nona Han Shiwei, dia juga membawa abu orang tua istrinya. Ini foto yang diambil oleh saksi mata. Jadi apa yang dikatakan Gunanzi benar? Dia membawa abu orang tuaku. Dia monster berwajah manusia berhati binatang. Tapi aku tidak percaya padanya. Aku juga Gunanzi. Aku sama sekali tidak mencium Shiyue tadi. Karena kamu sangat ingin membuat masalah. Mengapa Shiyue melakukan ini? Bukankah aku sudah memberinya cukup? Aku memperlakukannya lebih baik daripada istriku sendiri. Mengapa dia memperlakukan Gunanzi seperti ini? Mengapa begitu? Karena Nona Han Shiwei tidak pernah benar-benar mencintaimu. Dia membencimu karena menjadi sayur. Ku mengambil uang dari nenek itu sebelum ke luar negeri. Sebenarnya Nyonya lah yang paling menyayangimu. Dulu semua orang meninggalkanmu. Hanya Nyonya yang bersikeras memijatmu untuk merawatmu. Jadi, Nyonya memaksamu menikahinya demi kebaikanmu sendiri. Jadi selama ini, aku salah paham padanya. Nona Han Shiwei adalah seorang pembohong. Dia meninggalkanmu. Aku kembali setelah mendengar harganya tinggi. Juga membunuh Nyonya. Han Shiwei. Han Shiwei. Kemarilah. Baik Hancuan, aku segera ke sana. Hancuan pasti sudah menyadarinya. Dia pasti ingin menikahiku. Aku akan berdandan untuk menemuinya. Hancuan. Hancuan, Gunanzi sudah meninggal. Aku datang untuk bersembahyang. Bersembahyang? Han Shiyue, kenapa dulu aku tidak tahu kalau kamu pandai sekali berakting? Akting apa? Hancuan, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Berhenti berpura-pura. Gunanzi sudah mati. Gunanzi meninggal. Kamu senang? Gunanzi meninggal. Apa hubungannya dengan aku? Hancuan, kenapa kau pukul aku? Bisa ulangi? Apakah kematian Gunanzi benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Tentu. Tentu saja tidak ada hubungannya denganku. Hancuan, aku mengerti. Benar kan, Gunanzi? Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang apa? Apapun yang dia katakan, dia membohongimu. Hancuan, dia sudah lebih dari sekali mencoba menjebakku. Kau tidak boleh percaya omongannya. Han Shiyun, kau cari mati. Hancuan, Hancuan, jangan perlakukan aku seperti ini ya. Apa salahku, katakan padaku. Aku bisa berubah, tapi jangan percaya Gunanzi. Sekarang Gunanzi sudah mati, hanya tinggal kita berdua. Ya, Gunanzi sudah mati. Beraninya kau menjebaknya. Hancuan, aku tidak menjebak Gunanzi. Tidak. Kalau begitu, buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Ini dia. Han Shiyue, beraninya kau berbohong padaku terus-terusan.
Aku tidak punya. Han Chuan, maaf. Bisa ku jelaskan, Itu Gunanzi. Gunanzi yang mulai menggangguku. Han Chuan, kau harus percaya padaku. Aku terlalu mempercayaimu, baru saja membunuh Gunanzi. Kau mau tahu Nanzi ada di mana? Kalau tidak, pergilah berlutut dan minta maaf padanya, oke? Oke, aku sudah pergi ke makam Nanzi, memberi hormat dan minta maaf padanya. Tak perlu pergi ke makam. Dia ada di sini. Minta maaf. Han Chuan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bawa aku ke sini? Mayat. Kau mengubahnya jadi mayat. Kau mengubahnya menjadi mayat. Kau menyuruh orang menikamnya 33 kali. Tapi bukankah dia masih hidup? Itu 5 hari umur panjang yang diberikan Meng Po padanya. Selama aku bilang aku mencintainya, dia bisa kembali. Kau merusak semuanya. Sekarang dia benar-benar mati. Han Chuan, aku juga tidak menginginkan itu. Aku ingin bersamamu secara terbuka. Tetaplah bersamaku. Benar. Han Chuan, aku mencintaimu. Aku melakukan ini untuk masa depan kita. Aku tahu kau tidak tega menceraikan Nanzi. Jadi aku harus menggunakan cara ini. Kau bilang kau mencintaiku. Lalu saat aku kecelakaan dan jadi sayuran, kau tidak ragu memaksa nenekku memberimu 5 juta untuk ke luar negeri. Begitulah caramu memperlakukanku. Kau tahu semua. Kamu tahu segalanya. Benar, aku tahu segalanya. Saat aku paling membutuhkan bantuanmu. Saat aku paling membutuhkanmu. Di mana kamu? Kamu di luar sana dengan sekelompok pria. Itu tidak benar. Aku punya alasan. Kamu harus percaya padaku. Aku percaya kamu akhirnya membunuh istriku. 5 hari itu, aku punya banyak kesempatan untuk menyelamatkannya. Semua karena kamu memfitnah dan memprovokasi. Aku tidak bisa membiarkannya hidup. Maaf. Kamu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Hanya membiarkanmu mati. Itu terlalu murah bagimu, karena kamu sangat menyukainya. Rasakan apa yang tidak kamu miliki. Lalu alami semuanya. Apa? Duan Han Chuan, apa yang... Duan Han Chuan, kamu ngapain? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Bukannya kamu suka main penculikan dan penusukan? Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau memuaskan. Han Chuan, aku salah, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku mohon, Han Chuan, aku salah, Han Chuan, jangan lakukan ini. Selamatkan aku, Han Chuan. Aku salah, Han Chuan, selamatkan aku. Han Chuan, maaf, aku salah, Han Chuan, aku mohon, lepaskan aku tahu salah, Han Chuan, lepaskan aku, Han Chuan. Han Chuan, aku mohon padamu, jangan lanjutkan, aku pergi mengaku kepada Gunanzi. Aku akan bersujud padanya 100 kali, aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi, Han Chuan. Jangan khawatir, kamu punya kesempatan untuk bertobat kepada Gunanzi. Tapi sebelum itu, semua yang telah kamu lakukan, kamu harus mengembalikannya 2 kali lipat. Ya Gunanzi. Aku baru saja pergi ke kamar mandi. Dia menemukan beberapa pria untuk menggangguku. Ini dia. Kamu biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Tidak, aku salah. Bagaimana dengan Han Xiue? Enak tidak menyutradarai dan berakting? Han Chuan, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu untuk membiarkanku pergi. Kamu bilang aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku sangat takut. Aku benar-benar takut.
Tentu, asalkan kamu bisa membantuku dengan satu hal terakhir, kamu bisa menebus kesalahan kepada Gunanzi. Oke, kamu bilang kamu bisa memintaku melakukan apapun Han Chuan. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau begitu matilah seperti Gunanzi untuk mati. Pisau kedua. Pisau ketiga. Pisau keempat, pisau kelima. 29-33. Han Chuan, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Karena kau membunuh Gunanzi. Kau pantas menerimanya. Duan Han Chuan, kau masih bilang tidak mencintai Gunanzi. Kau jelas-jelas sangat mencintainya. Makanya kau balas dendam padaku. Aku tidak mencintai Gunanzi, tapi dia istriku. Aku takkan biarkan siapapun menyakitinya, termasuk kau. Orang yang paling menyakitinya, bukankah kau? Kau pikir Gunanzi mati karena aku? Sebenarnya kaulah pelakunya. Kamu adalah pelakunya. Perhatikan dia lebih baik. Dia juga tidak akan mati. Gunanzi dibunuh olehmu, makanya kamu jadi gila. Diam kau. Duan Han Chuan, sekarang kamu menyesal? Tapi sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Kamu ingat apa yang dikatakan Gunanzi di pesta? Duan Han Chuan, kamu juga bodoh. Jadi kita berdua ditakdirkan kehilangan cinta dalam hidup ini selamanya. Gunanzi benar. Kamu benar-benar idiot. Gunanzi. Seberapa gila pun kamu, Duan Han Chuan akan menyesal lagi. Gunanzi juga tidak bisa kembali. Kamu bisa mati sendirian. Kamu harusnya puas. Han Shiyue sudah mati. Aku bilang akan menjagamu seumur hidupku. Apakah aku mencintaimu atau tidak? Dan aku sudah melakukannya. Aku juga membuatnya membayar harganya, lalu kamu. Sudah waktunya untuk kembali. Aku tahu soal nenek yang memaksa kita menikah. Aku menyalahkanmu, aku minta maaf padamu. Harap. Maaf. Gunanzi, bukankah kau tak pernah mau tunduk padaku? Bangun dan adu argumen denganku. Gunanzi, kau masih hidup. Tidak bisakah kau hidup kembali setelah mati? Kau bisa hidup pertama kali dan bisa hidup kedua kalinya, kan? Gunanzi, kalau kau tidak hidup kembali, aku akan cari wanita lain. Ini yang kau paksa aku lakukan. Sekarang aku akan cari wanita lain. Istriku sudah mati, tapi selama aku akan main denganmu, istriku akan hidup kembali, lalu hancurkan kepala kalian. Percaya tidak? Percaya? Wah, ini Kang Duan ya. Katanya istrimu Gunanzi sudah meninggal. Kok kamu masih bisa bersenang-senang gini? Semua orang di kalangan ibu kota tahu, Gunanzi dan Kang Duan itu musuh bebuyutan. Kang Duan sama sekali nggak cinta sama dia. Kang Duan, mending malam ini kami carikan kamu beberapa model muda. Temanin kamu buat santai-santai. Model muda? Nggak usah. Gunanzi nanti tahu, bisa-bisanya mobilku dihancurkan lagi. Menghancurkan mobil? Gunanzi. Gunanzi, sadis banget. Dibilang setan, setan pun datang. Hai. Sudah datang. Gunanzi pasti datang lagi buat mengganggu acara seru gua. Dia selalu begitu, bikin kesel. Halo. Gunanzi, kamu ngeselin nggak sih? Jangan terus-terusan nelpon nagih gue. Gue habisin minum ini terus pulang. Ayo. Kita lanjut minum. Terus minum dan minum. Kang Duan, Gunanzi sudah meninggal. Gunanzi meninggal.
Ya Bapak Duan. Kamu salah sambung. Bapak Duan, Gunanzi meninggal. Sekarang nggak ada yang peduli sama kamu. Oh, dia meninggal. Ya, benar. Meninggal. Aku tadi cuma, wah, aku senang banget. Ayo terus minum. Malam ini aku yang bayar minumannya, oke? Ayo. Terus minum. Enak ya nggak punya istri? Habiskan semuanya. Ayo, bersulang. Walaupun Gunanzi barbar, Tapi orangnya cantik. Postur tubuh juga nggak buruk. Kalau Bapak Duan nggak mau dia, Aku masih mau ambil dan coba. Ya. Gunanzi pasti lebih bersemangat dari selebgram itu. Lebih kuat sedikit, pasti lebih enak diajak main. Hei nah, aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku beberapa kali bermimpi memukulnya. Kalian ngomong apa? Berani-beraninya kau tidur dengan istriku? memang kenapa kalau berani? Kak Duan, bukannya kau benci Gunanzi? Aku akan tidur dengannya setelah dia meninggalkanmu. Bukannya itu bagus? Kamu berani mengulanginya lagi? Duan Hancuan, kamu gila? Bukannya kau cinta Gunanzi? Lagi-lagi pura-pura apa sekarang? Iya Kak Duan, kamu memukul saudaramu sendiri demi orang yang tidak kau cintai. Gunanzi adalah wanita milikku, Duan Hancuan. Wanita yang berani menghinaku berarti melawanku, Duan Hancuan. Sekarang segera minta maaf pada Gunanzi. Kak Duan, apa yang kau lakukan demi orang yang sudah mati? Persaudaraan kita lebih dari 20 tahun kau abaikan? Kak Duan, Gunanzi sudah mati. Dia tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Lalu bagaimana kalau dia mati? Sekalipun mati, dia tetap milikku. Minta maaf padanya. Kak Duan, kamu tidak mungkin benar-benar jatuh cinta pada Gunanzi, kan? Apa? Jatuh cinta pada Gunanzi? Mana mungkin Kak Duan jatuh cinta pada Gunanzi. Semua orang tahu itu. Dia dan Gunanzi adalah musuh bebuyutan yang terkenal di kalangan ibu kota. Kenapa tidak? Lihat sendiri dia seperti apa sekarang. Kalau bukan karena jatuh cinta pada Gunanzi, masa dia bisa segitu emosinya? Mendengar Gunanzi dihina sedikit saja dia sudah tidak terima. Hancuan Yu, kamu tidak membenciku? Ya, aku membencimu. Tapi selama kamu masih istriku, aku akan tetap melindungimu. Nanzi. Gunanzi, aku mencintaimu. Aku bilang aku mencintaimu. Tidakkah kamu dengar? Bukankah kamu bilang aku mencintaimu? Bisakah kamu hidup kembali? Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Aku bisa mengatakannya berkali-kali. Bangun, oke? Gunanzi. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu untuk bangun lagi. Jangan buka untukku, seperti ini, Gunanzi. Aku mencintaimu. Aku baru saja jatuh cinta pada Gunanzi. Aku sudah lama jatuh cinta pada Gunanzi. Aku sudah lama jatuh cinta pada Gunanzi. Aku mencintainya. Aku jatuh cinta pada Gunanzi. Tapi dia meninggal, tinggalkan aku sendiri. Kang Duan. Turut berduka. Apa yang bisa kulakukan? Dia sudah meninggal saat terakhir kali aku melihatnya. Aku bisa saja menyelamatkannya dalam 5 hari terakhir. Aku punya banyak kesempatan untuk menyelamatkannya. Duan Hancuan, aku mencintaimu. Cintai aku. Tapi aku membencimu. Aku harap kau menghilang dari dunia ini selamanya. Asal kau katakan padaku bahwa aku mencintaimu, aku akan berhenti sekarang juga. Suruh aku bilang aku mencintaimu. Kau tidak pantas mendapatkannya. Aku ingin kau bilang kau mencintaiku. Bilang aku mencintaimu kan, Gunanzi? Buka lebar telingamu. Dengarkan aku, Duan Hancuan. Di kehidupan ini. Kehidupan selanjutnya. Mustahil untuk mencintaimu, Gunanzi.
Itu mustahil. Itu tidak mungkin. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku jadi gila karena ini. Sudahlah, anggap saja nasib sial. Kak Duan, aku dengar bahwa kakak iparku dibunuh oleh Passion. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Tidak. Kamu tidak mengerti. Dia menyerah padaku. Aku ini apa bagimu? Gunanzi, bagaimana kabarmu? Ingat, Duan Hancuan, aku Gunanzi tidak berhutang apa-apa padamu. Tidak pernah berhutang. Gunanzi, apa kamu benar-benar gila? Aku tidak gila. Aku hanya merasa sangat bodoh. Duan Hancuan, kamu juga bodoh. Jadi kita berdua ditakdirkan kehilangan cinta dalam hidup ini selamanya. Duan Hancuan, aku akhirnya mengerti apa yang kamu inginkan. Tidak mencintaimu lagi. Hancuan tidak pernah tinggal di Nanzi. Mulai sekarang, sampai jumpa lagi di hidup ini. Gunanzi sudah meninggal. Aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Tidak bisa melihatnya. Aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Gunanzi. Duan Hancuan, dari desa lembut mana kamu berasal? Aroma parfum. Nanzi. Nanzi, kamu kembali, Nanzi? Nanzi, aku tahu kamu tidak tega berpisah denganku. Sudah kuduga, kamu pasti akan kembali. Siapa yang tidak tega? Duan Hancuan, aku benci kamu. Aku benci saat kamu mati sekarang. Asalkan kamu bisa kembali, kamu boleh membenci aku sebanyak yang kamu mau. Song Hancuan, kenapa kamu gila? Bukankah kamu mencintaiku? Bukankah kamu menolak untuk mengatakan cinta padaku bagaimanapun juga? Tidak. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Gunanzi. Aku cinta kamu. Aku janji padamu. Kita tidak akan pernah bertengkar lagi. Benarkah? Benar, aku bersumpah. Kita tidak akan pernah menjadi musuh lagi. Kamu sudah menikah? Mari kita menjadi pasangan paling penyayang ya. Pergi mandi. Kamu mandi bersamaku. Aku ingin kamu mandi sendiri. Ayo mandi bareng aku. Aku mau kamu mandi sendiri. Nanzi, kamu sudah membersihkanku. Aku tidak akan mencari wanita lain lagi. Kamu juga janji tidak akan meninggalkanku ya. Kalau begitu kamu harus berusaha yang terbaik. Duan Hancuan, kamu lagi ngapain? Kenapa bukan Nanzi? Kamu di mana? Nanzi, kamu tadi kemana saja? Nanzi, keluar Nanzi. Nanzi, dia sudah mati. Dia tidak mati.
Dia masih hidup. Dia cuma membersihkan diriku. Bilang dia tidak akan pernah meninggalkanku. Apakah itu kamu? Kamu mau menyakitinya lagi, benar kan? Han Shiyue, kamu wanita beracun. Kembalikan Nancy padaku. Jangan gila, Duan Hancuan. Gunanzi tidak kembali. Itu semua hanya ilusi. Dia tidak nyata. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia jelas-jelas memelukku dan dia menciumku. Bagaimana mungkin itu tidak benar? Jika ini adalah halusinasi, lalu kamu apa? Aku ingat kamu. Han Shiyue, bagaimana kamu bisa selamat? Aku tidak minum sup Mengpo. Aku ingin kamu memberiku 5 hari juga. Asalkan Duan Hancuan mengatakan dia mencintaiku, aku bisa hidup. Kalau tidak, aku akan mengutuk kehidupan selanjutnya, Gunanzi. Generasi selanjutnya selamanya. Cinta tapi tak bisa. Sakit, menderita. Karena kamu keras kepala, kembalilah padaku. Biarkan Duan Hancuan menghilangkan khayalanmu dengan tangannya sendiri. Tentu saja, aku juga kembali dengan sebuah misi. Hancuan. Apa kamu ingin bertemu Gunanzi? Kalau begitu, kamu berlutut dan mintalah padaku. Kamu mau ketemu Gunanzi? Kalau gitu, berlutut dan mintalah padaku. Kumohon, tolong katakan padaku, bisa kasih tahu aku Nanzi ada di mana? Duan Hancuan, kamu benar-benar mau melakukan ini untuk wanita itu, Gunanzi. Berlututlah di hadapanku, wanita itu. Apa bagusnya dia? Sampai rela kehilangan harga diri dan martabatmu? Ya, asal kamu izinkan aku bertemu Nanzi, aku bisa lakukan apa saja. Shiyue, katakan padaku ya, dia ada di mana? Tentu saja dia ada. Hancuan takkan pernah meninggalkan Nanzi. Duan Hancuan, aku takkan pernah bertemu kamu lagi. Tentu saja dia bersama Mengpo. Asal kamu bisa bekerja sama denganku menyelesaikan tugas ini, kamu bisa bertemu Gunanzi. Jadi, kamu mau dihidupkan kembali bersamanya atau bereinkarnasi bersamanya di kehidupan berikutnya? Jadi apa tugasmu? Apa tugasmu? Misi saya maksudnya, kamu sudah jatuh cinta padaku selama 5 hari. Setelah 5 hari ini, aku akan berkomunikasi dengan Mengpo. Agar kamu bisa bertemu Gunanzi. Aku cinta kamu. Itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu berpura-pura, kamu harus berpura-pura mencintaiku juga. Hanya setelah tugasku selesai, kamu punya kesempatan. Duan Nancuan, bukankah kamu sangat mencintai Gunanzi? Kamu tidak mau melakukan apapun untuknya. Tapi biarkan kamu berpura-pura mencintaiku selama beberapa hari. Itu tidak sulit, kan? Oke. Aku setuju. Bagus sekali. Kemarilah. Cium aku. Han Shiyue, jangan keterlaluan. Mana ada aku keterlaluan? Duan Hancuan, dengarkan aku. Selama 5 hari ini, apa yang ku minta darimu? Apa yang harus kau lakukan? Kalau sampai saat itu kau tidak melakukannya, tidak bisa menyelesaikan tugas, kau tidak akan bertemu Ibu Meng. Aku juga tidak bisa menyelamatkan Gunanzi.
Hancuan baik sekali. Akhirnya kita bersama. Hancuan! Apa kau pikir aku menjijikan? Kamu pikir aku menjijikan? Duan Hancuan tidak boleh muntah. Aku ingin kamu mencintaiku. Aku ingin kamu benar-benar mencintaiku. Han Shiyue, aku tidak mencintaimu. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Mempermainkanmu. Aku hanya ingin bertemu Nanzi. Halo? Maka aku ingin melihat seberapa besar cintamu pada Gunanzi. Mulai sekarang, aku adalah bos wanitamu. Bagaimana bisa? Bukankah Nyonya Bos baru saja meninggal? Mengapa Tuan Duan akur dengan Han Shiyue? Sebelum mayatnya dingin, Nyonya Bos sudah cari pengganti. Tuan Duan terlalu kejam dan tak berperasaan. Apakah kamu tidak puas dengan aku sebagai bos wanita? Hancuan, kamu lihat mereka sama sekali tidak menghormati. Apa yang masih kamu lakukan? Panggil Nyonya Bos. Halo Nyonya Bos. Itu baru benar. Kalau begitu, aku akan pergi melakukan hal lain dulu. Hari pertama Nanzi, tunggu aku. Shiyue, menarilah denganku. Duan Hancuan, maksudmu apa? Kamu cemberut pada siapa? Jangan lupa Gunanzi masih bersama Mengpo. Kamu bikin aku ketawa. Shiyue, menarilah denganku. Mengingat undanganmu yang tulus padaku. Aku setuju. Keesokan harinya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kak Duan, ini kan ulang tahunku. Apa maksudmu bawa selingkuhan ke sini? Iya, Kak Duan. Waktu itu kamu gebuk kepala Kak Wang. Dia aja nggak marahin kamu. Acara formal kayak gini, nggak pantas bawa wanita liar ke sini, kasih malu kita-kita. Wanita liar apaan sih? Aku sebentar lagi nikah sama Hancuan. Aku calon istri Duan yang sah. Apa? Kamu mau nikah sama Han Shiyue jadi istri Duan? Terus Gunanzi gimana? Beberapa hari lalu kamu mati-matian cari Gunanzi. Sekarang bilang mau nikah sama Han Shiyue lagi. Otakmu kebakar apa? Bagaimana dengan rencana Hancuan menikahiku? Hancuan paling mencintaiku. Tentu saja dia ingin menikahiku. Duan, kamu mencintai siapa? Kamu hampir membuatku bingung. Ya, Duan. Gunanzi sudah meninggal. Kamu menyesal sampai gila. Kita semua memperhatikan. Kenapa kamu tiba-tiba jatuh cinta lagi pada Han Shiyue ini? Duan, jika kamu mencintai Gunanzi, teman-teman, aku kasihan padamu. Bagaimanapun, meskipun Gunanzi agak berisik, tapi dia benar-benar mencintaimu. Benar. Han Shiyue ini, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan rambut Gunanzi. Siapa Gunanzi itu? Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Karena dia akan selalu setia pada Duan. Tidak pernah menyerah pada Duan. Dengannya, tidak peduli seberapa sengit pertengkaran dengan Duan, dia juga membantu Duan mengambil alih grup Duan dan membangun kerajaan bisnis miliaran dolar. Lalu semoga kerjasama kita di proyek berikutnya berjalan lancar. Hanya karena Duan mencintai Gunanzi? Bikin pusing. Aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kasar. Dan kamu? Dasar tak tahu malu. Ya, Gunanzi sangat baik. Tapi aku tidak menghargainya. Siapa yang tak tahu malu? Mereka yang tidak dicintai adalah tak tahu malu. Hancuan, katakan pada mereka sekarang, orang yang paling kamu cintai adalah aku. Itu aku, Han Shiyue. Asalkan kamu mengatakan mencintaiku, aku bisa hidup. Bapak Duan, kalau kamu bilang cinta Han Shiyue, teman-teman memandang rendah kamu. Ya, memandang rendah kamu. Tepat sekali. Aku memang terlalu bersalah kepada Gunanzi 2 hari yang lalu. Kupikir sekarang sudah jelas. Orang yang kuinginkan selalu bahagia. Kalian benar-benar bisa memandang rendah aku. Aku tidak peduli. Pergi saja, aku punya Shiyue sudah cukup. Hao Duan Hancuan. Mulai sekarang, kita bukan lagi saudara. Duan Hancuan, aku malu bersama kamu.
Bapak Duan. Lupakan. Kuharap kamu benar-benar tidak menyesal lagi. Sekelompok orang buta pergi dari sini. Hancuan, aku tidak kalah dari Gunanzi. Kamu cinta aku, kamu paling cinta aku, kan? Tentu saja, Shiyue. Kamu 100 kali lebih kuat dari Nanzi. Aku tahu kamu masih punya mata yang baik. Tapi, masih tidak bisa membuat kamu bilang cinta aku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran serius. Nanzi, ini hari ketiga. Pria ini paling santai di ranjang. Duan Hancuan, malam ini aku harus membuatmu bilang cinta padaku. Hancuan, mari kita bersenang-senang malam ini. Han Shiyue, kau ada di airku. Kau taruh apa? Kau ikat simpul mati. Duan Hancuan hanya punya 2 hari lagi. Kau bahkan tak mau menyentuhku. Semuanya palsu antara aku dan kau. Ini untuk menemui Gunanzi. Aku tak bisa menyentuhmu. Aku tidak bisa menyentuhmu. Nanzi tidak suka aku mencari wanita lain. Aku ingin dia tetap suci. Aku tidak akan pernah menyentuhmu. Duan Hancuan, kau benar-benar menjaga dirimu seperti giok untuk Gunanzi itu. Kau gila. Aku tidak gila. Aku hanya peduli pada Nanzi. Aku tidak menginginkanmu. Apa yang kau inginkan? Kau tidak menginginkanku? Kalau begitu, aku hanya ingin kau menginginkanku. Han Shiyue, jangan paksa aku. Kalau begitu, kau tak akan pernah bertemu Gunanzi lagi. Begitu ya. Gunanzi apa? Duan Hancuan siapa? Hanya bisa jadi milikku, Han Shiyue. Gunanzi Duan Hancuan, kamu hanya bisa menjadi aku adalah milik Han Shiyue. Nanzi tidak suka bau perempuan di tubuhku. Aku mau mandi dulu. Aku akan segera mencucinya. Nanzi, aku pasti akan membersihkan diriku. Aku pasti akan membersihkan diriku dengan baik, Nanzi. Nanzi, kamu ada di mana sih? Aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Duan Hancuan, aku ingin kamu mentransfer 51% saham grup Duan kepadaku. Biarkan aku jadi pengendali sebenarnya dari grup Duan. Untuk apa kamu mau saham grup Duan? Kamu tidak bisa menjalankan perusahaan. Terus kenapa kalau tidak? Aku hanya ingin kamu bekerja untukku.
Kekuatan finansial grup ini ada di tanganku untuk membuktikan betapa kamu mencintaiku. Atau kamu tidak mau? Nah, Gunanzi. Aku mau. Tunggu sampai aku benar-benar bangkit kembali. Akulah Nyonya Duan yang sebenarnya. Apa, Hancuan? Buat sedikit 3, memiliki saham pengendali absolut di grup Duan. Pergi dan panggil harapan keluarga itu untukku. Pastikan kamu membersihkannya dengan tanganmu sendiri. Duan Hancuan, kau berlutut untukku. Kutanya, kenapa kau biarkan Han Shiyue mendapatkan saham pengendali mutlak Duan? Kepalamu ditendang keledai ya? Karena aku harus mencintainya. Ini konyol, saat nenekmu menjodohkan Nanzi untukmu. Kau tidak menghargai anak yang baik seperti itu. Kau malah memilih barang kotor seperti ini. Masih punya muka ketemu nenekmu? Sudah lama aku tak punya muka ketemu nenek, tapi untuk Nanzi, aku rela memberikan segalanya kepada Han Shiyue. Bahkan kakek, kau juga tak bisa mengubah keputusanku. Kau, dasar keras kepala. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Seluruh keluarga ini berharap. Ayo, berikan hukuman rumah tangga untukku. Cambuk ini, kupukul kau karena tak setia pada pernikahanmu. Istri sebaik Nanzi tak kau cintai. Mau main-main di luar. Cambuk ini kupukul kau karena berbuat zalim pada penolongku. Kalau bukan Nanzi yang berusaha membangunkanmu, kau masih jadi orang lumpuh di ranjang. Kali ini kupukul kau, karena menyerahkan Duan pada orang luar. Aku bunuh kau, kubunuh kau, kubunuh kau. Aku kesal sekali, ku kesal sekali. Ini hari keempat, Nanzi. Aku akan segera bisa bertemu denganmu lagi. Han Shiyue. Hari ini hari kelima. Setelah hari ini, aku bisa bertemu Nanzi. Hancuan, kamu kenapa? Siapa yang mukul kamu? Jangan pikirkan itu. Kamu hanya perlu bilang padaku apalagi yang kamu mau aku lakukan. Baiklah, kalau begitu kamu akan menikah denganku. Apa? Menikah denganmu? Han Shiyue. Istri aku adalah Gunanzi. Tapi Gunanzi sudah meninggal. Surat cerai yang dia berikan padamu bahkan tidak sah. Sekarang kamu adalah duda. Kamu bisa menikah denganku. Tidak mungkin. Hanya Gunanzi satu-satunya istriku. Tidak akan pernah menikahimu. Hancuan, aku tidak perlu surat nikah. Aku juga tidak mau restu dari keluarga dan teman. Aku hanya perlu mengadakan pernikahan denganmu. Lalu kamu sendiri yang bilang padaku di pernikahan itu, kamu mau menceraikan Gunanzi? Menikahlah denganku sebagai istrimu. Asalkan kamu bantu aku untuk hal terakhir ini, aku akan ajak kamu menemui Ibu Meng, mencari Gunanzi. Baik. Aku janji padamu. Nanzi. Hancuan, aku datang untuk menikahimu. Aku dengan sukarela menceraikan Gunanzi. Menikahi Han Shiyue sebagai istrinya. Hancuan, kamu tahu nggak sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Aku mencintaimu dan kamu juga mencintaiku, kan? Hancuan bilang kamu mencintaiku. Tidak. Duan Hancuan sebenarnya sudah meninggal 5 hari yang lalu. Dewi Mengpo berkata, kalau kamu bisa benar-benar bilang mencintaiku dalam 5 hari ini, aku bisa hidup. Katakan kamu mencintaiku. Hancuan, kita ditakdirkan untuk saling mencintai. Tidak, Han Shiyue. Aku tidak mencintaimu. Orang yang kucintai adalah Gunanzi. Apa? Orang yang kucintai adalah Gunanzi.
5 hari Han Xiwei sudah tiba. Aku sudah memberimu semua yang kamu inginkan. Di mana Gunanzi? Bawa aku menemuinya. Han Chuan. Tapi kita juga sudah menghabiskan 5 hari penuh cinta bersama. Jangan pikirkan Gunanzi. Katakan kamu mencintaiku. Katakan kamu mencintaiku. Dan aku hampir saja berhasil. Asal kamu bilang mencintaiku, aku bisa hidup. Duan Han Chuan, katakan kamu mencintaiku. Katakan kau mencintaiku, dan aku hampir saja melakukannya. Asalkan kau katakan kau mencintaiku. Aku bisa hidup. Duan Han Chuan, katakan kau mencintaiku. Tidak, aku bilang orang yang kucintai adalah Gunanzi, bukan kau. Kenapa tidak? Sudah lupa, kita sudah jatuh cinta sejak lama. Kita jatuh cinta sebelum kau menikahi Gunanzi. Itu dulu, sejak kau pergi ke luar negeri dan meninggalkanku, kita tidak akan saling mencintai lagi. Apa yang terjadi dulu? Itu salahku. Han Chuan, beri aku kesempatan lagi. Aku akan mencintaimu seumur hidup. Aku tak butuh itu. Orang yang kucintai adalah Gunanzi. Aku hanya mencintainya. Gunanzi. Kenapa kau selalu memikirkan Gunanzi di hatimu? Ya, dia selalu ada di pikiranku. Tapi jika kau membawaku padanya, aku bisa berhenti memikirkan dendam di antara kita. Apa yang tidak penting? Aku akan mati. Apa yang mati? Maaf Han Chuan, aku terlalu bersemangat. Baiklah, aku tak peduli lagi jika kau mencintai Gunanzi. Asalkan kau katakan kau mencintaiku, aku akan membawamu padanya, oke? Kau mau aku berhenti? Asalkan kau katakan padaku bahwa aku mencintaimu, aku akan berhenti sekarang juga. Han Xiwei, aku tidak mencintaimu. Bahkan jika kau mati, aku juga tidak mencintaimu. Maaf? Han Xiwei, aku tidak mencintaimu. Bahkan jika kau mati, aku juga tidak akan mencintaimu. Apa? Dengarkan baik-baik. Dengarkan, aku Duan Han Chuan sudah di kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya tidak akan pernah bisa mencintaimu, Han Xiwei. Han Xiwei, katakan padaku cepat. Katakan di mana Gunanzi? Katakan sekarang. Duan Han Chuan begitu kejam. Betul sekali, misi aku bukan membuatmu mencintaiku selama 5 hari, tapi membuatmu mengaku mencintaiku, kan? Ya, jadi katakan sekarang. Katakan di mana Gunanzi. Kalau aku kasih tahu di mana Gunanzi, kau tidak akan mengaku mencintaiku, kan? Ya, karena kau menyakiti Gunanzi, jadi kau pantas masuk neraka. Duan Han Chuan, aku bohong padamu. Aku sama sekali tidak punya kemampuan untuk menemukan Gunanzi. Dia sudah bereinkarnasi. Dia tidak ingat kamu. Kamu ingat siapa Duan Han Chuan? Tidak ingat. Baiklah, pergilah bereinkarnasi. Apa? Kamu bohong padaku? Ya, aku bohong padamu. Tugas kita sama. Kamu menyesal tidak mengatakannya padanya. Tapi lihat aku mati. Duan Han Chuan, kamu lebih kejam padaku. Kenapa kau bohong padaku? Bagaimana bisa kau bohong padaku? Katakan sekarang. Di mana aku bisa menemukan Gunanzi? Kau tak akan menemukannya dimanapun. Duan Han Chuan, bukankah Gunanzi mengutukmu untuk kehilangan cintamu selamanya? Kamu baru memenuhinya sekarang. Cinta selamanya. Duan Han Chuan, kenapa kau tidak mati saja? Kuharap kau kehilangan cintamu selamanya. Hidup lebih baik daripada mati. Aku hanya merasa sangat bodoh. Duan Han Chuan, kamu juga bodoh. Jadi kita berdua ditakdirkan kehilangan cinta di hidup ini selamanya. Aku bodoh. Aku dulu bodoh. Hilang selamanya. Duan Han Chuan akhirnya memberiku kesempatan untuk membunuhmu. Patient, kau menyakiti Gunanzi. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Beraninya kau datang sendiri. Aku dalam persaingan bisnis normal dengan keluarga Peimu. Itu kegagalanmu sendiri. Tapi kau menyakiti istriku. Kutukan untukmu. Kutukan untukmu. Bunuh istriku, kau pantas mendapatkannya. Kau yang membunuh istrimu sendiri. Xiwei.
Han Chuan. Nanji. Aku. Benar, kau Duan Hancuan. Orang yang berhati dingin. Orang sepertimu ditakdirkan untuk tidak dicintai. Omong kosong. Gunanzi mencintaiku. Dia mencintaiku. Mustahil aku tidak dicintai siapa-siapa. Dia mencintaiku, dia mencintaiku, dia mencintaiku. Aku dan Gunanzi kami adalah pasangan musuh bebuyutan yang terkenal di kalangan Beijing. Tahun pertama pernikahan kami, aku mondar-mandir di pasar dengan memeluk model muda. Dia menghancurkan mobilku. Duan Han Chuan. Gunanzi menikah untuk tahun kedua. Aku melemparkan dia yang paling takut dingin ke dalam ruang pendingin. Jangan keluar. Dia berbalik dan mendorongku yang tidak bisa berenang ke dalam kolam. Jangan naik. Nanji, tolong aku, tolong aku. Tahun ketiga pernikahan, aku nongkrong di klub malam sepanjang hari. Dia menjemputku pulang berulang kali. Duan Han Chuan. Pulang bersamaku. Kamu siapa? Ini adalah tahun kelima pernikahan. Ini tahun kelima pernikahan kita. Istriku Gunanzi ditikam sampai mati 33 kali. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Tiyue akan kembali. Aku akan menjemput pesawat. Dia mendapatkan kesempatannya dengan 99 mangkuk sup mengpo. 33 luka fatal, 99 mangkuk sup. Mengpo tidak membuatmu lupa. Obsesi apa yang kamu miliki dengan Duan Han Chuan ini? Lupakan, obsesinya belum selesai. Reinkarnasi. Baiklah, aku janji kamu akan kembali ke dunia selama 5 hari. Dalam 5 hari ini, selama kamu bisa membuat Duan Han Chuan berbicara padamu dengan tulus, aku mencintaimu dan aku akan memohon kepada Raja Neraka membawamu kembali hidup. Han Chuan tidak akan pernah tinggal bersama Nancy. Duan Han Chuan tidak akan pernah melihatmu lagi. Jadi dia meninggal. Benar-benar menyerah padaku. Dan aku berkata, baiklah. Aku akhirnya menyerah padamu. Dia akhirnya melupakan aku. Tidak akan pernah melihatku lagi. Duan Han Chuan tidak akan pernah terlihat lagi dalam hidup ini. Han Chuan tidak akan pernah tinggal bersama Nancy. Tahun kelima pernikahan. Duan Han Chuan akhirnya kehilangan orang yang paling dicintainya, Gunanzi.